korban manajemen risiko. Jadi rekan-rekan semua, kita pada kesempatan ini diberikan satu gambaran tentang bagaimana mengelola sebuah manajemen risiko ya. Di sini kita bisa melihat tahap pertama yaitu adanya identifikasi risiko atau identify risk. Kemudian yang kedua adalah assess risk atau kalau kita mau bahasa Indonesianya adalah bagaimana menyaring daripada identifikasi yang ditemukan sebelumnya ya. Jadi dilakukan satu penilaian segala macamnya, dipilih yang ada kaitannya yaitu dengan melalui satu filter ya, sehingga risiko-risiko yang ada itu yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Kemudian yang ketiga adalah control risk, yaitu bagaimana kita melihat risiko yang ada atau sebelum ada, maka kita melakukan suatu kontrol ya, supaya jangan terjadi adanya risiko yang tidak diinginkan. Selanjutnya pada tahap yang keempat yaitu dilakukan review control. Review control ini kita bisa melihat, bisa menentukan apa langkah-langkah yang harus dikerjakan. Apakah kontrolnya tadi sudah benar atau belum? Seandainya kontrolnya sudah benar, maka perlu dilakukan satu solusinya. Itu rekan-rekan. Risiko di dalam satu kegiatan kehidupan itu berbagai macam. Pada saat ini saya akan coba menampilkan satu contoh risiko dalam olahraga. Kita sudah tidak asing lagi dengan nama Megawati Hangestri, yaitu seorang pemain profesional dari Indonesia yang sudah mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia voli putri. Nama Megawati Hangestri tengah menjadi perbincangan di sosial media, bukan tanpa alasan. Atlet voli asal Jember ini berhasil debut di Liga Bola Voli Korea Selatan. Kemudian Megawati lahir pada 20 September 1999 dan sudah memulai karir sebagai atlet voli sejak tahun 2015. Dalam beberapa tahun terakhir, ia pun bergabung dalam klub-klub ternama. Pada tahun 2023, Megawati masuk ke dalam klub Korea Selatan, Daejeon Cheongkwanjang Red Spark. Beberapa waktu lalu, ia bahkan berhasil membawa klub ini menang 3-0 atas Hyundai ENC Hillstead Liga Voli Putri Korea di Chungmu Gymnasium Daejeon. Itu adalah salah satu kehebatan yang dilakukan oleh Megawati. Berikut ini adalah sebuah risiko yang diterima oleh 3 pevoli korban smash petir dari Megawati. Jadi Megawati ini
terkenal dengan smash petirnya, sehingga orang yang tidak siap dan kena smashan daripada Megawati ini akan terjengkang jatuh, atau paling tidak dia menderita sangat sakit. Jadi Megawati Hangesti ini memang dikenal sebagai spiker yang kerap membuat lawan ketar-ketir. Smash keras Megawati tak jarang mengenai wajah lawan hingga tersungkur. Berikut ini ada 3 orang korban smash petir Megawati di Liga Voli Korea. Yang pertama adalah Lee Dae-yeon, yaitu dari klub Sewon Hyundai. Kemudian Han Soo-jin dari klub GS Caltech Seoul. Kemudian yang ketiga adalah Kim Dae-in dari Suwon Hyundai. Jadi ketiga pevoli ini, atlet putri ini masing-masing terjungkal atau tersungkur kena smash daripada Megawati. Ini merupakan salah satu resiko di dalam olahraga. Jadi rekan-rekan semua, bahwa resiko itu terjadi di mana-mana ya. Ini adalah salah satu contohnya dari bola voli. Baik, rekan-rekan semua, saya akan menampilkan langkah pertama daripada suatu tahapan manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko. Di sini saya tampilkan dari sisi risiko makro atau makro risiko. Di dalam makro risiko ini saya akan menampilkan 8 kelompok. Yang pertama risiko politik, kemudian risiko ekonomi, risiko sosial, risiko teknologi, yang kelima risiko lingkungan atau environmental, kemudian risiko hukum atau law, kemudian yang ketujuh risiko marketing, kemudian yang kedelapan risiko kesehatan atau health. Jadi secara makro ini kita melihat ada 8 risiko. Seperti kita sudah mengalami risiko politik. Jadi kalau kita ikut masuk ke dunia politik, apalagi baru selesai ya, yang secara belum final, di situ ada pilpres dan pileg ya, ada pilpres dan pileg. Bagi yang menang ketawa ketiwi, bagi yang kalah garuk-garuk kepala. Jadi di sini ada satu kondisi risiko yang akan dihadapi orang-orang yang menang maupun orang-orang yang kalah. Begitu pula risiko untuk caleg, orang-orang yang ikut caleg. Jadi kalau mereka kalah, tidak siap mental, biasanya bisa menjadi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa ya. Jadi sebaiknya kita kalau masuk ke dunia ini politik harus berpikir benar, karena orang yang masuk dunia politik itu biasanya adalah berpacu dengan kejahatan, yaitu dalam bentuk kecurangan, baik kecurangan keuangan maupun kecurangan tata cara untuk memanipulasi suara orang ya. Kemudian yang kedua, di situ tadi sudah disebutkan risiko ekonomi. Risiko ekonomi ini terkait dengan
masalah ekonomi yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup ya. Contohnya harga beras naik, harga minyak goreng naik, pajak naik, semuanya naik. Artinya di sini ada sesuatu yang tidak pas. Selanjutnya kita bisa melihat tentang risiko-risiko yang lain. Nanti akan kita diskusikan secara mendalam pada topik-topik khususnya. Risiko sosial. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Gempa bumi dan tsunami menimbulkan risiko sosial. Banjir termasuk di dalamnya. Adanya proses kompleks yang menghasilkan konsekuensi yang mungkin terjadi dari peristiwa alam tertentu dan kemungkinan terjadinya. Selain itu, seluruh masyarakat mungkin terkena dampak risiko tersebut. Oleh karena itu, analisis dan pengelolaan risiko bencana alam perlu mempertimbangkan sejumlah faktor yang tidak lazim terjadi pada masing-masing risiko. Risiko teknologi. Memahami risiko IT atau teknologi informasi sangat penting bagi organisasi untuk melindungi aset mereka, menjaga kepatuhan terhadap peraturan, dan memastikan kelangsungan operasional bisnis. Risiko IT mengacu pada potensi kerugian atau bahaya yang dapat timbul dari penggunaan atau ketergantungan pada sistem teknologi informasi. Risiko-risiko ini dapat berwujud dan berdampak pada berbagai aspek operasi organisasi. Sebagai contoh, IT benefit atau value enablement risk. Jenis risiko ini terkait dengan pemanfaatan IT untuk mencapai manfaat atau nilai bisnis yang diinginkan. Mencakup risiko yang terkait dengan adopsi teknologi, integrasi, skalabilitas, keamanan, ketergantungan, dan lain sebagainya. Risiko sosial. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Gempa bumi dan tsunami menimbulkan risiko sosial. Banjir termasuk di dalamnya. Adanya proses kompleks yang menghasilkan konsekuensi yang mungkin terjadi dari peristiwa alam tertentu dan kemungkinan
terjadinya. Selain itu, seluruh masyarakat mungkin terkena dampak risiko tersebut. Oleh karena itu, analisis dan pengelolaan risiko bencana alam perlu mempertimbangkan sejumlah faktor yang tidak lazim terjadi pada masing-masing risiko. Risiko teknologi. Memahami risiko IT atau teknologi informasi sangat penting bagi organisasi untuk melindungi aset mereka, menjaga kepatuhan terhadap peraturan, dan memastikan kelangsungan operasional bisnis. Risiko IT mengacu pada potensi kerugian atau bahaya yang dapat timbul dari penggunaan atau ketergantungan pada sistem teknologi informasi. Risiko-risiko ini dapat berwujud dan berdampak pada berbagai aspek operasi organisasi. Sebagai contoh, IT benefit atau value enablement risk. Jenis risiko ini terkait dengan pemanfaatan IT untuk mencapai manfaat atau nilai bisnis yang diinginkan. Mencakup risiko yang terkait dengan adopsi teknologi, integrasi, skalabilitas, keamanan, ketergantungan, dan lain sebagainya. Risiko lingkungan. Risiko lingkungan atau perubahan iklim dunia dipandang sebagai risiko dengan dampak yang sangat masif dengan tren tingkat probabilitas yang terus naik dan semakin signifikan. Risiko hukum. Risiko hukum adalah satu risiko yang timbul karena ketidakmampuan bank dalam mengelola kebijakan hingga menyebabkan kerugian dalam hal yuridis, serta tidak mampu menghadapi tuntutan yang diberikan dari pihak lain. Jadi di sini bank ini bisa diganti dengan perusahaan ya, perusahaan. Kemudian risiko hukum antara lain dapat bersumber daripada operasional, perjanjian dengan pihak ketiga, ketidakpastian hukum, dan kelalaian penerapan hukum. Hambatan dalam proses litigasi untuk dapat menyelesaikan klaim serta masalah yurisdiksi antar negara. Risiko marketing. Pembelian produk melalui online memang banyak menawarkan kepraktisan, mulai dari penghematan waktu, biaya, bahkan tenaga. Namun di balik semua kepraktisan tersebut, selalu ada risiko yang ditanggung oleh konsumen dalam belanja online. Mengingat risiko selalu mengintai konsumen dalam berbelanja online, maka konsumen dituntut untuk lebih cerdas dan dapat teliti dalam melakukan pembelian. Risiko kesehatan. Risiko kesehatan terjadi jika seseorang mengalami gangguan kesehatan. Gangguan tersebut mengakibatkan seseorang terganggu aktivitasnya. Misalnya tidak dapat bekerja. Penyebab umum munculnya gangguan kesehatan adalah kecenderungan semakin tuanya penduduk di dunia. Usia yang tua biasanya mempunyai kecenderungan lebih rentan terkena penyakit atau gangguan
kesehatan. Selanjutnya kita bisa melihat tentang identifikasi risiko secara mikro ya. Mikro risiko. Di sini saya menampilkan ada 4, yaitu risiko keuangan, risiko pelanggan, risiko internal proses, dan risiko pertumbuhan dan pembelajaran. Jadi rekan-rekan mahasiswa, kalau kita melihat di dalam suatu perusahaan, risiko keuangan ini menjadi sangat penting ya. Artinya di dalam suatu bisnis itu yang dicari adalah keuntungan. Keuntungan itu dari sisi finansial ya terutama. Jadi kalau orang tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, maka akan menyebabkan kerugian. Kerugian itu merupakan satu risiko keuangan. Begitu juga sebaliknya, orang yang pandai mengelola bisnis maka akan menghasilkan laba atau keuntungan. Ini juga risiko, tapi risiko dalam arti positif ya. Begitu pula dengan risiko pelanggan. Jadi di dalam satu bisnis itu pelanggan itu sangat penting. Karena kalau sebuah perusahaan tanpa pelanggan itu artinya dia tidak laku, ya kan? Artinya di sini kita harus menjaga jangan sampai terjadi risiko negatif terhadap pelanggan ini. Maka perusahaan akan berusaha dengan sekuat tenaga kepada bagian marketingnya untuk berusaha bagaimana menjadikan pelanggan itu puas ya. Pelanggan itu puas. Artinya di sini di dalam performansi sebuah perusahaan tidak hanya keuntungan yang diperoleh, tapi juga masalah kepuasan pelanggan tadi. Kepuasan pelanggan. Itulah yang mengapa kita berpedoman kepada bahwa risiko pelanggan itu dapat minimalisir apabila pelanggan itu puas. Intisari daripada marketing yaitu adalah bagaimana memuaskan keinginan pelanggan. Kemudian yang ketiga, risiko internal proses. Jadi risiko internal proses ini adalah semua kegiatan sehingga di dalam satu perusahaan itu terjadi mekanisme yang lancar. Tidak terjadi bentrokan atau tumbukan yang mengakibatkan terkendalanya sebuah proses di dalam satu perusahaan. Kemudian yang keempat, risiko pertumbuhan dan pembelajaran. Jadi kalau kita melihat risiko pertumbuhan ini adalah bagaimana sebuah perusahaan bisa berkembang ya. Berkembangnya suatu perusahaan itu apabila dia sudah mampu menelurkan anak perusahaan yang baru ya, anak perusahaan yang baru. Kemudian dari sisi pembelajaran. Dari sisi pembelajaran ini sangat penting bagi karyawan maupun bagi pelanggannya. Jadi pembelajaran apa? Ya pembelajaran dari sisi risiko keuangan, risiko pelanggan, risiko internal proses maupun risiko masalah-masalah yang sifatnya substantif maupun teknis ya. Agar
karyawan di frontliner itu dapat memberikan layanan yang maksimal kepada para pelanggan. Rekan-rekan semua, saya ingin menampilkan tabel risiko. Tabel risiko. Jadi di sini saya memberikan contoh satu tabel yang berisi ada 5 kolom ya. 5 kolom dengan ada 9 baris. Kolom pertama kita beri nama nomor, kolom kedua faktor risiko, kemudian kolom ketiganya frekuensi, yang kolom keempatnya tingkat keparahan, dan yang kelima adalah ranking. Jadi ranking di sini adalah berdasarkan frekuensi ya. Jadi frekuensi daripada tingkat keparahan ya. Tingkat keparahan. Jadi sebagai contoh nomor 1, politik. Politik di Indonesia saat ini frekuensinya kita beri bobot, kita beri angka 5. 5 itu paling tinggi ya. 5 itu paling tinggi. Kemudian tingkat keparahan. Tingkat keparahannya juga 5. Jadi artinya politik di Indonesia itu tingkat keparahannya 5. Kemudian karena dia frekuensinya 5, tingkat keparahannya 5, maka diberikan ranking 1. Kemudian ekonomi. Ekonomi itu faktor risiko ekonomi kita tahu barang-barang nilai rupiah kita itu sekarang semakin menurun. Harga barang naik sehingga frekuensinya karena keseringan ya. Jadi harga minyak, harga barang itu lebih banyak naiknya, maka dikasih 5. Kemudian tingkat keparahannya diberikan 4. Jadi artinya rakyat tidak terlalu ngantri ya, kalau sudah ngantri ya kita kasih 5 ya. Kemudian kita kasih ranking 3. Kemudian yang nomor 3 sosial, masalah sosial. Sosial itu frekuensinya 4, tingkat keparahannya 5 ya. Jadi kita masih banyak pengemis, gelandangan di perempatan, di tempat-tempat yang ramai, dan kita beri ranking 2. Kemudian teknologi. Teknologi, pergantian teknologi kita pada saat ini mendekati ikut dalam perkembangan kita, dikasih frekuensinya 3, tingkat keparahannya 3. Kemudian kita beri ranking 4. Sementara lingkungan atau environmental ini frekuensinya adalah 5. Jadi kita melihat banyak tambang-tambang kita rusak, hutan-hutan kita rusak ya. Yang sering dilakukan ini. Tingkat keparahannya 5. Kemudian dari sisi hukum. Dari sisi hukum kita tahu bahwa hukum kita itu berpihak kepada yang berkuasa ya. Frekuensinya 5, tingkat keparahannya 5, rankingnya 1. Dari sisi marketing, frekuensinya 5, tingkat keparahannya 5. Ini kita kasih 1 rankingnya. Begitu pula kesehatan. Kesehatan kita melihat adanya COVID kemarin, tingkat keparahan kemudian berkembang dapat di ini, kita tingkat keparahannya 4. Kemudian kita ranking 3. Bagaimana kita menentukan ranking ini? Ya kita dari sisi tingkat keparahan tadi sama frekuensinya tadi bisa menentukan rankingnya ya.
rankingnya. Jadi rekan-rekan semua, itulah untuk pertemuan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya dalam kegiatan kita. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya.